Kelompok Islamofobia Amerika Serikat ancam bunuh Zohran Mamdani. Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan pendahuluan wali kota New York City justru memicu gelombang serangan daring bernuansa Islamofobia, termasuk ancaman pembunuhan dan komentar bernada kebencian yang menyamakannya dengan tragedi tanggal 11 September tahun 2001. Menurut laporan CAIR Action, lembaga advokasi yang berafiliasi dengan Council on American Islamic Relations, tercatat 127 insiden ujaran kebencian yang menyebut Mamdani hanya dalam 24 jam setelah hasil pemilu diumumkan. Jumlah itu meningkat 5 kali lipat dibanding rata-rata harian sebelumnya. Lebih dari 6.200 unggahan daring yang mengandung ujaran Islamofobia ditujukan langsung kepada Mamdani dalam periode yang sama. Sekitar 62% dari unggahan tersebut muncul di platform X. Departemen Kepolisian Kota New York mengonfirmasi bahwa unit kejahatan kebencian tengah menyelidiki sejumlah ancaman yang ditujukan kepada Mamdani. Penyelidikan dilakukan setelah meningkatnya laporan dari publik dan kelompok advokasi. Para pengamat menyamakan pola serangan terhadap Zohran Mamdani dengan yang sebelumnya dialami oleh tokoh politik Muslim dan Asia Selatan lainnya di AS, seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Kamala Harris. Serangan terhadap Mamdani mencerminkan pola lama terhadap tokoh Muslim dan Asia Selatan, ujar Manjusha Kulkarni, salah satu pendiri organisasi Stop AAPI. Mamdani, seorang sosialis demokrat berusia 33 tahun dan anggota parlemen negara bagian New York, mengukir sejarah sebagai Muslim pertama dan keturunan India Amerika pertama yang mencalonkan diri untuk jabatan wali kota di kota terbesar AS. Meskipun mendapat dukungan luas dari komunitas progresif, pencalonan Zohran Mamdani menjadi sasaran kampanye hitam bernuansa agama dan ras, yang banyak dipicu oleh posisi politik pro-Palestina dan kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel. Kemenangan Zohran Mamdani memicu gelombang postingan anti-Muslim di Amerika Serikat. Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan pendahuluan wali kota New York City telah memicu lonjakan drastis unggahan daring bernada anti-Muslim, termasuk ancaman pembunuhan dan komentar bernada kebencian yang mengaitkan dirinya dengan tragedi tanggal 11 September tahun 2001. Laporan dari CAIR Action, lembaga advokasi yang berafiliasi dengan Council on American Islamic Relations mencatat 127 insiden ujaran kebencian yang menyebut Mamdani hanya dalam sehari setelah hasil pemilu diumumkan, naik 5 kali lipat dari rata-rata harian sebelumnya. Menurut CAIR, lebih dari 6.200 unggahan Islamofobia yang menargetkan Zohran Mamdani tercatat dalam waktu 24 jam. Sekitar 62% berasal dari platform X. Mamdani, politisi sosialis demokrat berusia 33 tahun yang kini menjadi anggota parlemen negara bagian, mencatat kemenangan atas mantan gubernur New York Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan Demokrat. Jika menang di pemilu umum pada November tahun 2025 mendatang, Mamdani akan menjadi wali kota Muslim dan keturunan India Amerika pertama dalam sejarah New York City. Kami menyerukan pejabat dari semua partai untuk mengecam Islamofobia secara terbuka, kata Direktur Eksekutif CAIR Action, Basim El-Kara, dikutip dari Reuters, Minggu, tanggal 29 Juli tahun 2025. Advokat mencatat bahwa serangan daring terhadap Mamdani juga datang dari kalangan dekat Presiden Donald Trump, termasuk Donald Trump Jr. yang mengunggah pernyataan bernada sarkastik dengan menyebut, New York telah memilih teroris. Anggota Kongres dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene juga memicu kontroversi dengan mengunggah gambar patung Liberty dalam burka buatan AI, dianggap sebagai simbolisasi rasis dan Islamofobia oleh banyak pihak. Trump, selama masa kepresidenannya, dikenal mengeluarkan kebijakan anti-Muslim, seperti larangan perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim dan upaya mendeportasi aktivis pro-Palestina di masa jabatan keduanya. Departemen Kepolisian New York (NYPD) mengonfirmasi bahwa unit kejahatan kebencian tengah menyelidiki sejumlah ancaman terhadap Mamdani. Para advokat menyamakan kasus ini dengan serangan yang sebelumnya dialami oleh tokoh politik Muslim dan Asia Selatan lain, seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Kamala Harris. Serangan terhadap Mamdani mencerminkan pola lama terhadap tokoh Muslim dan Asia Selatan, kata Manjusha Kulkarni dari Stop AAPI.
Beberapa pihak dari Partai Republik menuding Mamdani sebagai antisemit karena sikap pro-Palestina dan kritiknya terhadap serangan militer Israel di Gaza pasca serangan Hamas Oktober tahun 2023. Namun, Mamdani mendapat pembelaan dari Brett Lander, pengawas keuangan NYC yang beragama Yahudi, dan sejumlah kelompok Yahudi progresif yang membela hak Palestina serta menegaskan bahwa kritik terhadap Israel tidak identik dengan antisemitisme. Sejak konflik Israel-Gaza kembali meletus pada Oktober tahun 2023, para pemantau hak asasi manusia mencatat kenaikan tajam Islamofobia dan antisemitisme di AS. Insiden tragis, seperti penembakan staf kedutaan Israel dan penusukan anak muslim di Illinois memperparah ketegangan sosial di dalam negeri. Para aktivis mendesak pejabat publik untuk tidak membiarkan narasi kebencian berkembang tanpa respons. Dalam iklim politik yang semakin terpolarisasi, keberhasilan Zoran Mamdani dianggap sebagai ancaman simbolik bagi kelompok sayap kanan, tetapi juga sebagai harapan bagi komunitas minoritas dan progresif di AS. Partai Republik minta Trump menolak pemberian kewarganegaraan kepada wali kota New York yang Muslim, Zoran Mamdani. Partai Republik telah mendesak Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump untuk mencabut kewarganegaraan Amerika yang dimiliki politisi Muslim, Zoran Mamdani. Desakan itu muncul setelah Mamdani menjadi calon wali kota New York yang diusung Partai Demokrat. Jika terpilih dalam pemilihan tanggal 4 November mendatang, politisi asal India itu akan menjadi wali kota Muslim pertama di New York City. Namun, Partai Republik menuduh bahwa Mamdani tidak cukup Amerika, karena dia baru menjadi warga negara AS kurang dari 10 tahun. Anggota parlemen dari Partai Republik, Andy Ogles, asal Tennessee menjuluki Mamdani sebagai Muhammad Kecil, dan mengatakan, dia adalah seorang komunis sosialis antisemit yang akan menghancurkan New York City yang hebat. Dia perlu deportasi. Itulah sebabnya saya menyerukan agar dia menjalani proses denaturalisasi, ujarnya, seperti dikutip dari NDTV, Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025. Anggota parlemen asal South Carolina, Nancy Mace, memposting jajak pendapat dan bertanya apakah Mamdani harus didenaturalisasi dan dideportasi. Proses denaturalisasi atau pencabutan kewarganegaraan seseorang secara hukum jarang terjadi di Amerika Serikat. Hal itu hanya mungkin terjadi jika individu tersebut memperolehnya melalui penipuan atau kesalahan penyajian yang disengaja. Faktor lain yang memungkinkannya adalah jika orang tersebut terkait dengan kelompok yang mendukung penggulingan pemerintah AS secara paksa dalam waktu 5 tahun setelah naturalisasi, atau jika individu tersebut telah melakukan kejahatan serius seperti terorisme atau kejahatan perang sebelum menjadi warga negara dan gagal mengungkapkannya selama proses tersebut. Pemerintah AS juga perlu membuktikan alasan melakukan denaturalisasi di pengadilan dengan bukti yang kuat. Mamdani telah bersumpah untuk mengusir para agen imigrasi dan penegakan bea cukai AS dari New York City dengan alasan ICE bertindak fasis. Kepala Perbatasan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Tom Homan, menanggapi ancaman dengan mengatakan, semoga berhasil, hukum federal mengalahkannya setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kami akan berada di New York City, faktanya, karena ini adalah kota perlindungan dan Presiden Trump menjelaskannya 1,5 minggu yang lalu kami akan menggandakan dan melipat gandakan kota perlindungan, ujarnya. Ini permainan dimulai, kata Homan kepada Fox News, sehari setelah Mamdani mengumumkan kemenangan atas mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan calon wali kota New York dari Partai Demokrat. Mamdani muncul dengan keunggulan yang meyakinkan dalam pemilihan pendahuluan calon wali kota New York dari Partai Demokrat, atas mantan Gubernur New York Andrew Cuomo, yang menyerah pada Selasa malam. Presiden Donald Trump tidak senang dengan kemenangan Mamdani. Akhirnya terjadi, Partai Demokrat telah melewati batas. Zoran Mamdani, seorang komunis gila 100%, baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi wali kota, tulis Trump di Truth Social. Kita pernah memiliki kaum kiri radikal sebelumnya, tetapi ini menjadi sedikit konyol, lanjut Trump. Dia tampak buruk, suaranya melengking, dia tidak terlalu pintar, dia didukung oleh AOC Alexandria Ocasio-Cortez plus 3, semuanya orang bodoh, dan bahkan senator Palestina kita yang hebat, Chuck Schumer yang menangis,
sedang merendahkan diri kepadanya. "Ya, ini adalah momen besar dalam sejarah negara kita," kata Trump. Setelah kemenangan Mamdani, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, seorang yang sangat gigih dalam isu imigrasi, mengatakan itu adalah peringatan paling jelas tentang apa yang terjadi pada masyarakat ketika gagal mengendalikan migrasi. Seluruh Partai Demokrat mendukung sosialis garis keras yang ingin mengakhiri semua penegakan hukum imigrasi dan menghapus sistem penjara sepenuhnya, imbuh dia.